Welcome to Life Skill Class Homeschooling Bintang. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Firda di kegiatan Life Skill Class. Nah, gimana nih kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari ini. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kakak share ya di grup, yaitu untuk tema Life Skill Class kita hari ini adalah asiknya dolanan tempo dulu. Wah, gimana nih tugas untuk adik-adik online? Nah, tugas untuk adik-adik online di sini adik-adik akan membuat sebuah video ya, yang mana adik-adik memilih salah satu permainan tradisional nih yang adik-adik miliki di rumah. Nah, permainan tradisional nanti di videonya adik-adik boleh banget nih kalau adik-adik mengajak keluarga ataupun teman nih. Nah, kira-kira contohnya seperti apa sih Kak videonya? Kak Vida akan memberikan beberapa referensi ya yang bisa adik-adik ikuti di rumah. Dan tentu saja untuk permainan tradisionalnya adik-adik bebas melakukan permainan tradisional apapun. Kalau gitu langsung aja ya kita simak contoh videonya. Halo adik-adik, hari ini Kak Firda dan Kak Devina akan melakukan tutorial permainan tradisional yang pertama, yaitu dakon atau congklak. Bisa dilihat ya bentuknya. Nah adik-adik, dakon atau congklak ini adalah salah satu permainan tradisional. Nah, namanya beda ya, tadi Kak Devina dan Kak Firda sudah menyebutkan dakon atau congklak. Nah, jadi dakon ini adalah sebutan untuk masyarakat Jawa begitu. Nah, kemudian congklak ini sebutan bahasa Indonesianya. Oke, permainan tradisional ini merupakan permainan tradisional yang masih sering digunakan ya, atau masih biasa dilakukan nih untuk anak-anak yang biasanya ada di rumahan pedesaan ya adik-adik ya. Yang mana di sini terdiri dari biji-biji dakon atau biji-biji congklak. Ini bentuknya seperti biji kopi ya adik-adik ya. Nah, untuk keseluruhannya kita isi sebanyak 7 buah atau 7 keping biji ya adik-adik ya. Kita hitung, kita isi, kecuali bagian kanan dan bagian kirinya. Nah, kemudian kita tentukan karena dakon ini hanya digunakan untuk 2 pemain, yang mana nantinya akan menjadi salah satu rumahnya nih, atau sarang ya, atau benteng ya. Kak Vida memilih yang sebelah kiri. Oke, kalau gitu Kak Devina yang sebelah kanannya Kak Vida. Oke, kita shoot dulu ya, kita shoot dulu ya. Oke, Kak Devina dulu ya berarti ya. Oke adik-adik, nah di sini Kak Devina akan bermain yang pertama. Nah di sini punyanya Kak Devina yang sebelah sini adik-adik ya, dan yang di sebelahnya, di sampingnya, di seberang itu punyanya Kak Firda. Nah Kak Devina mulai dari yang paling ujung. Nah kita ambil semua kepingan biji ini, lalu nanti kita letakkan di masing-masing lubang ya, dan juga jangan lupa di lubang yang kosong ini punya kita masing-masing ini harus diisi dengan biji ini juga. Oke, jadi ini rumahnya Kak Devina, ini adalah rumahnya Kak Firda. Jadi Kak Devina harus berusaha untuk mengisi lubang rumahnya supaya mendapatkan biji lebih banyak. Begitu ya. Nah, sekarang giliran Kak Firda ya. Nah, karena ini kita masih di round pertama ya, jadi bijinya masih banyak banget. Jadi pemenangnya gimana Kak? Pemenangnya adalah yang memiliki biji paling banyak di rumahnya. Begitu ya adik-adik ya. Jangan mengisi rumah lawan ya. Permainan dakon atau congklak ini memiliki banyak sekali manfaat loh. Yang pertama, melatih kemampuan berhitung. Yang kedua, melatih dan merangsang motorik halus.
Yang ketiga, melatih strategi. Yang keempat, melatih kesabaran. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam menganalisis. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Bisa adik-adik coba di rumah nih. Nah, hasil akhir permainannya adalah rumah Kak Devina. Ini yang mendapatkan biji paling banyak ya. Berarti Kak Devina nih pemenangnya. Yeay. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita ke tutorial permainan tradisional yang kedua, yaitu bola bekel. Wah, gimana nih Kak permainannya? Kayaknya seru nih. Bener, langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Oke adik-adik, sekarang permainan kedua yaitu bola bekel. Nah, di sini Kak Firda dan Kak Devina sudah ada ini bola bekel. Nah, bolanya seperti ini dan juga bisa memantul. Kemudian ada biji bekelnya. Nah, ini bijinya sejumlah 5 dan di setiap sisinya ini memiliki arti masing-masing adik-adik. Nah, untuk yang pertama nih, sisi yang gambar persegi. Nah, ini namanya pit. Kemudian sisi baliknya yang tidak ada gambarnya polos ya. Ini namanya rok. Kemudian nah, sisi yang berbentuk lengkungan yang tidak ada gambarnya atau polosan, ini klat. Nah, yang terakhir sisi yang lengkung juga namun ada titik bentuk ya titik 2, ini namanya S. Oke, nah fungsinya nanti sebagai ronde ya adik-adik ya. Jadi di awal kita nanti akan melakukan pengambilan yang mulai dari 1 biji bekel sampai dengan 5 buah bekel, begitu ya. Nah, permainan bekel ini bisa dilakukan oleh banyak personil, bisa sampai 5 orang ya, kayaknya nggak masalah. Yang mana nanti permainannya akan dilakukan secara bergiliran. Kalau gitu langsung aja kita mainkan ya bola bekelnya. Kita shoot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, Kak Devina dulu. Oke, kita mulai nah dengan mengambil bolanya, mengambil biji bekelnya seperti ini. Nah, bolanya kita taruh di 2 jari, antara jari telunjuk dan juga ibu jari. Kemudian kita lemparkan. Semuanya dalam satu ketukan ya adik-adik ya, dalam satu ketukan bola. Kita ambil dulu yang pertama, jadi semuanya akan diambil satu per satu. Nah, di biji yang terakhir nanti kalian biarkan lagi. Nah, selanjutnya karena sudah naik level nih, berarti biji yang diambil adalah 2. Nah, pemain boleh berpindah posisi ya, akan tetapi tidak boleh memindah biji bekelnya. Dan tangannya tidak boleh menyentuh atau menggeser biji bekelnya. Nah, karena sudah naik dari level kedua ke level 3, berarti nanti biji yang diambil adalah 3 buah. Kalau sorry. Salah. Lanjut ya, langsung 3 ya. Yeay. Nah, setelah kalian mengambil 5 ya, sudah ke kelas 5 nih. Selanjutnya kalian harus membuka semua permukaan biji bekel ini menjadi bentuk pit seperti ini. Sarannya tetap sama ya adik-adik ya, yaitu tidak boleh saling menyenggol nih antara satu biji dengan biji yang lainnya. Nah, kalau sudah bentuk pit ini semuanya, baru diambil satu per satu nih dalam satu ketukan bola. Selanjutnya dibalik pit lagi, kemudian kita naik ya, yaitu pit 2. Berarti nanti pengambilannya adalah 2, 2, 1. Nah, ketika lawan tidak bisa membuka ya atau membalik, berarti dia kalah ya adik-adik ya.
Nah, karena sudah lulus PIT 5 nih, berarti kita akan mengubah seluruh permukaan biji bekel ini menjadi rok. Seperti ini ya adik-adik ya. Kita balik di bagian yang tidak ada gambarnya. Tuh. Nah, karena kita sudah naik nih di rok 5, sudah lulus, sekarang kita lanjutkan. Bagian klat ini adalah permukaan biji bekel yang tidak ada titiknya ya adik-adik ya. Dimulai dari klat 1, klat 2, klat 3, klat 4 sampai dengan klat 5. Permainan bola bekel banyak sekali loh manfaatnya. Yang pertama, melatih kemampuan motorik halus dan koordinasi nih antara tangan dengan mata. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir strategis. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan dan kreativitas. Yang kelima, melatih kesabaran juga loh. Wah, banyak sekali ya manfaat dari permainan bola bekel ini. Oke, nah karena sudah lulus klat 5 nih, selanjutnya kita buka biji bekelnya dengan bentuk S. S ini adalah permukaan biji bekel yang ada titik 2-nya ya adik-adik ya. Sama seperti sebelumnya, S1, S2, S3, S4 sampai S5. Nah, bagi pemain yang paling cepat nih ya, siapakah pemenangnya? Itu adalah pemain yang berhasil sampai di S yang kelima. Nah, kalau sudah S5 gimana? Ya berarti dia akan kembali lagi ke permainan yang pertama, yaitu pengambilan 1, 2, 3, 4, dan 5, tapi dia sudah punya 1 sawah. Nah, itu dia adik-adik tadi referensi permainan tradisional yang sudah dimainkan sama Kak Firda dan juga Kak Devina. Jadi, tadi kita main bola bekel, kemudian main congklak. Nah, adik-adik juga bisa mencoba berbagai macam permainan tradisional lainnya. Contohnya seperti petak umpet, kemudian Enggrang, kemudian engklek, lompat tali, kemudian ada boy-boyan, gobak sodor, dan masih banyak lagi. Oke, silakan adik-adik pilih salah satunya ya, dan tutorialkan seperti apa yang sudah Kak Firda dan Kak Devina sampaikan. Nah, itu tadi ya contoh dari beberapa referensi video tentang permainan tradisional yang mungkin bisa adik-adik gunakan ya. Jangan lupa nih, adik-adik silakan menyesuaikan dengan jenis permainan tradisional yang adik-adik sesuaikan dan pilih di rumah ya. Nah, kemudian tugasnya adalah adik-adik silakan mengumpulkan sebuah video dengan durasi minimal 2 menit yang sudah adik-adik edit dan memberikan keterangan ya, sama kayak di contoh video tadi nih. Nah, kemudian adik-adik bisa mengirimkan di link drive yang sudah kakak share di grup masing-masing ya. Nah, untuk video kegiatan permainan tradisional ini akan Kak Firda cantumkan juga di nilai muatan lokal ya, yang mana akan menjadi nilai mulok di rapot adik-adik. Begitu ya adik-adik ya. Kak Firda tunggu sampai hari Kamis minggu depan. Kalau begitu, sekian kegiatan live skill class kita hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan LSC berikutnya. Sampai jumpa lagi di semester depan ya. Dadah!